Yenti. Waalaikumsalam Bu Eva. Eh, Bagaimana kabar Bu Eva? Alhamdulillah sehat Bu Yenti. Bu Yenti gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Bu Eva. Bu Yenti ada waktu nggak? Saya mau cerita nih. Ada. Kesibukan itu kan nggak mengajar sekarang kan? Tidak. Saya ada untuk Bu Eva, ini akan selalu ada buat saya. Aduh, sweet Ibu. Gini nih Bu, saya ada permasalahan nih di kelas saya. Saya kan mengajar matematika lanjut nih di kelas 11. Kemudian saya tadi mengajar di kelas 11F7. Materinya iya sih memang sedikit sulit karena memang materinya itu abstrak Bu, tentang polinomial gitu kan. Kemudian mereka itu karena terlalu banyak polinomial itu kan cukup banyak yang banyak variabelnya, jadi mereka itu bingung, kemudian tidak paham, kemudian mereka juga jadi tidak termotivasi nih Bu untuk mengikuti pembelajaran saya. Jadi mereka terkadang ada yang ngobrol, ada yang tidur-tiduran, ada yang main HP, malahan secara sembunyi-sembunyi. Jadi saya melihat mereka mau main HP, kemudian saya mengambil HP-nya tadi. Saya bingung nih Bu, gimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, sekarang kita akan mengadakan percakapan. Tujuan apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Tujuan saya sih ingin saya curhat sama Ibu itu punya tujuan supaya saya bisa menemukan solusi, karena saya dari kemarin dipikir-pikir sendirian nggak ketemu Bu solusinya. Jadi mudah-mudahan dengan bercakap-cakap dengan Ibu Yenti, berbicara, curhat, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, Ibu berharap percakapan kita ini mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi tentang siswa Ibu yang tidak fokus dalam pembelajaran. Kira-kira nih menurut Ibu kenapa siswa-siswa Ibu itu tidak fokus dalam pembelajaran? Mungkin itu tadi Bu, karena materinya itu terlalu abstrak, jadi mereka kan pernah sih muncul pertanyaan dari mereka, Bu, apa sih gunanya kita belajar XX yang banyak ini ke dalam kehidupan sehari-hari, itu kita nggak akan menggunakannya katanya kan. Seperti itu. Kemudian mungkin karena itu yang pertama, kemudian yang kedua mungkin karena mereka bosan kayaknya dengan pembelajaran yang saya berikan yang secara monoton, saya menjelaskan di depan, mereka memperhatikan dan mencatat. Jadi mereka tidak fokus dan mengerjakan hal-hal yang lain. Mungkin seperti itu. Menurut Ibu pembelajaran yang ideal itu seperti apa? Menurut saya sih pembelajaran ideal itu pembelajaran yang menyenangkan, kemudian mereka termotivasi sendiri untuk belajar, bukan guru yang ini Bu, bukan hanya guru yang ingin mereka itu belajar, tapi keinginan itu tumbuh dari dirinya, seperti ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Kemudian mereka yang memang gregetan ingin belajar, ingin tahu gitu kan, memang mereka yang memperhatikan gitu, atau mungkin mereka sendiri yang membaca buku atau mencari materi pembelajaran tersebut dari sumber-sumber lain begitu. Oke, cara apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang ideal menurut Ibu katakan tadi? Apa ya Bu ya? Mungkin untuk kebosanannya mungkin sayanya dulu sih Bu berefleksi, mungkin karena metode pembelajaran saya yang monoton, itu aja gitu kan, nggak bervariasi. Mungkin mulai dari sekarang saya harus memikirkan cara atau merancang pembelajaran, bagaimana pembelajaran matematika itu menyenangkan menurut siswa. Kemudian mungkin bisa juga saya mencari
video-video pembelajaran atau video-video tentang manfaat dari materi yang saya ajarkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dengan mereka mengetahui nih apa manfaat mereka belajar itu, mungkin mereka akan lebih termotivasi kali ya Bu. Atau mungkin juga saya menggunakan atau saya membuat kesepakatan kelas dengan siswa agar mereka bisa mengikuti kesepakatan seperti yang bermain HP tadi, ada waktunya ketika diperintahkan oleh guru, atau mungkin belajar itu harus fokus, tidak ngobrol di kelas atau tidak tidur-tiduran, mungkin begitu. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran yang menarik dengan menayangkan video-video pembelajaran yang mungkin membuat siswa tersebut termotivasi dalam pembelajaran, dan juga akan membuat kesepakatan kelas supaya siswa tersebut tidak bermain HP di dalam jam pelajaran. Kira-kira nih Bu, kapan aksi nyata ini akan Ibu laksanakan? Mungkin dalam minggu ini Bu, sepertinya mungkin secepatnya lah, soalnya materi matematika itu banyak harus diselesaikan. Kalau seperti ini terus yang ada saya nggak jadi ngajar, yang ada saya jadi marah-marah di kelas Bu. Mungkin secepatnya saya akan mengajak siswa tersebut untuk membuat kesepakatan kelas. Kemudian saya juga akan mulai untuk membuat modul ajar mungkin dengan media atau metode yang bervariasi, dan juga mendownload video-video terkait dengan materi pembelajaran atau kegunaan materi pembelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ini Bu, di dalam menyiapkan video-video pembelajaran tersebut, apa-apa yang harus Ibu persiapkan untuk melaksanakan aksi nyata tersebut? Yang perlu saya siapkan, mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Mungkin teman saya memiliki pengalaman nih tentang media-media alternatif yang menyenangkan atau yang interaktif, atau pembelajaran apa, metode apa yang mereka gunakan. Mungkin saya akan berbincang-bincang dulu dengan teman sejawat saya. Kemudian saya akan berkolaborasi mungkin dengan teman sejawat saya membuat atau merancang rencana pembelajaran bagaimana yang menyenangkan di dalam kelas. Kemudian saya juga akan mulai untuk membuat kesepakatan kelas, menyediakan waktu untuk dengan siswa untuk kesepakatan kelas itu bagaimana idealnya di kelas itu, mungkin seperti itu. Kira-kira ini Bu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan aksi nyata tersebut? Mungkin itu tadi Bu, rekan sejawat atau guru senior gitu kan. Mungkin guru senior MAPE lain mungkin ada media alternatif lain, atau misalkan metode pembelajaran yang asik, yang menyenangkan, mungkin seperti itu. Kemudian paling juga berkolaborasi dengan siswanya sendiri untuk membuat kesepakatan kelas itu, bekerja sama dengan mereka. Ya, luar biasa Ibu Eva. Jadi Ibu akan membuat kesepakatan kelas, akan merencanakan pembelajaran yang menarik, dan juga akan menyediakan video-video pembelajaran yang tentunya akan memotivasi para siswa di kelas Ibu Eva. Dan dari percakapan kita tadi Bu, dari awal sampai akhir pembicaraan kita, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Banyak sekali Bu Yenti hal yang saya dapatkan hari ini dari percakapan ini. Jadi dari tadinya saya bingung, saya mumet gitu kan, harus bagaimana sih dengan kelas ini, nah begitu. Ternyata setelah berbincang-bincang dengan Bu Yenti, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya,
yang mudah-mudahan ini setelah saya menerapkan solusi ini mereka jadi ada perubahan ya Bu ya. Semoga saja sih dengan ini, kalau enggak nanti mungkin saya akan berbincang-bincang kembali dengan Bu Inti, bagaimana sih menemukan solusi yang lain seperti itu Bu. Iya, luar biasa Bu Eva. Terima kasih sudah berbagi. Nanti kalau sudah melaksanakan aksi nyatanya, kita cerita lagi ya. Saya juga tidak sabar nih ingin tahu lebih dalam lagi tentang hal-hal positif apa yang telah terjadi atau telah ada perubahan pada siswa Ibu setelah melaksanakan aksi yang nyata ini. Terima kasih Bu Eva. Oke, siap Bu. Nanti kalau udah ada perubahan saya akan curhat lagi nih sama Bu Inti. Kalau tidak ada perubahan juga saya akan curhat lagi sama Bu Inti. Terima kasih Bu Inti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah pas sekali mobile ini. Kurang 3 menit. Boleh? Kurang 13 menit. 3 menit ya. Ya kan 30 kan 15 tadi kan. Kurang 3 menit. Allah, oke. Lama. Apa kita lihat? Tunggu yang lain paling di apa Pak Ferry. Refleksi lah. Iya, refleksi. Jadi kita potong kan bagian awak yang jadi coaching itu yang diupload untuk tugas sekolah. Jadi coach. Iya. Refleksi lah. Refleksi sama aja yang patah enggak? Ada 4 pertanyaan mah. Yo, yang pertamanya lah. Iya. Mau pertanyaannya patah. Jadi refleksi itu. Pokoknya. Kita bergabung lagi ke main jam berapa? 7:20 ya. Itu ya. Cek Pak tu mana? 7:20. Entah. Bilang mulai. Refleksi gitu loh. Refleksi lah Ibu yang Ibu komentari lah Eva jadi coach tadi yang kurang apa yang berlebih. Apa jadi coach tulis apa yang sudah berjalan baik. Yang sudah berjalan baik, yang belum, yang perlu diperbaiki gitu. Yang sudah berjalan baik. Tadi kamu ada Pak Arjo? Iya, itu kan jalan rekamannya. Ada tanda tombol merah di kiri atas. Oh, yang kok. Iya, yang kiri atas bule merah mah. Iya. Itu berarti direkam. Ibu komentari lah Eva apa yang kurang. Jadi Eva bisa merefleksikan. Kita gabung lagi ke main room. 17:20 gitu. Yang sudah baik, yang sudah berjalan baik. Ya. Yang sudah berjalan baik. Berjalan baik ada Reva tadi Bu Yanti. Sudah menggunakan tata bahasa yang baik ya. Sudah melakukan percakapan dengan alur tirta. Yang tidak baik, yang belum baik maksudnya yang ingin ditingkatkan. Oh, yang perlu ditingkatkan. Mungkin cara mengeksplorasi atau
menggali informasi yang lebih mendalam, mungkin itu yang perlu ditingkatkan. Bisa mau aja yang patang lah. Yo. Perlu ditingkatkan. Apa yang Bapak Ibu itu tetap di kondisi prima itu fokus nak. Hah? Fokus. Yang tiga-tiganya tuh Oh iya. dalam kondisi untuk selalu fokus. Selalu fokus. Apa yang akan dilakukan untuk meningkatkannya? Berarti akan mempraktekkan. Ini sering mempraktekkan dan akan sering mempraktekkan Akan sering mempraktekkan self coaching. mempraktekkan latihan coaching Iya. dengan teman sejawat. Sana enggak dengan teman sejawat saya, nah bisa dengan murid. Oh, dalam kehidupan ya? Iya, dalam kehidupan Sehari-hari ya. Akan mempraktekkan latihan coaching dalam kehidupan sehari-hari.